Dalam dunia olahraga profesional, memenangkan sebuah gelar juara adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Mempertahankannya di musim berikutnya adalah sebuah pembuktian kualitas. Namun, mendominasi liga dan meraih gelar juara selama 4 musim berturut-turut, itu bukan lagi sekadar keberuntungan. Itu adalah dominasi mutlak. Itu adalah hegemoni. Dan itulah yang sedang kita saksikan dari raksasa futsal asal Jawa Timur, Bintang Timur Surabaya. Selamat datang kembali di channel Time Out, tempat di mana kita membedah segala hal menarik dari dunia olahraga dengan tajam, berbasis data, dan mendalam. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan fenomenal klub futsal paling ditakuti di Indonesia saat ini, Bintang Timur Surabaya, atau yang akrab disapa BTS. Kita akan membedah bagaimana klub ini bertransformasi dari sekadar kuda hitam menjadi penguasa absolut liga, membicarakan skuad Los Galacticos, mereka yang menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia, hingga drama terbaru mereka di Pro Futsal League musim 2025-2026 yang sedang bergulir saat video ini dirilis. Siapkan camilan kalian, pasang headset, dan mari kita time out sejenak untuk membahas sang penguasa futsal tanah air. Roma tidak dibangun dalam semalam, begitu pula dengan Bintang Timur Surabaya. Jika kita melihat mereka sekarang sebagai raksasa yang menakutkan, kita harus mundur sejenak untuk memahami fondasi kokoh yang menopang klub ini. BTS bukanlah klub instan yang tiba-tiba muncul dengan modal besar tanpa arah yang jelas. Klub ini dibangun di atas visi jangka panjang dari sang owner sekaligus ketua, Dimas Bagus Kurniawan. Berawal dari kecintaan yang mendalam terhadap olahraga futsal dan keinginan untuk memajukan bakat-bakat lokal, BTS mulai merangkak naik dari kompetisi akar rumput. Pembinaan berjenjang menjadi kunci utama. Manajemen tidak hanya fokus menghamburkan uang untuk tim senior, tetapi juga membangun skuad BTS U20 yang menjadi kawah candra di muka bagi bibit-bibit muda potensial. Filosofi mereka sangat jelas, membangun ekosistem futsal yang profesional, modern, dan berkelanjutan. Bhaskara Futsal Arena di Surabaya bukan sekadar tempat berlatih bagi mereka, melainkan sebuah laboratorium presisi di mana taktik diracik, fisik di tempat tiada henti, dan mental juara ditanamkan secara perlahan. Pada awal keikutsertaannya di kasta tertinggi futsal Indonesia, BTS memang tidak langsung memegang kendali. Mereka harus merasakan pahitnya kegagalan, tumbang dari tim-tim tradisional yang saat itu lebih dulu mapan di liga. Namun, manajemen BTS tidak pernah panik. Mereka mengevaluasi setiap musimnya, menambal kekurangan yang ada, dan terus berinvestasi pada fasilitas serta sumber daya manusia. Mereka sadar bahwa untuk menjadi yang terbaik, mereka harus berani belajar dari yang terbaik. Titik balik paling masif dalam sejarah Bintang Timur Surabaya terjadi ketika manajemen memutuskan untuk melakukan revolusi taktikal secara fundamental. Mereka menyadari sebuah fakta penting, bakat individu pemain futsal Indonesia sangat luar biasa lincah, namun seringkali tertinggal dalam hal pemahaman taktik kolektif dan disiplin penjagaan ruang. Solusinya? Membawa ilmu futsal langsung dari salah satu kiblat futsal dunia, Spanyol. Kedatangan pelatih berkaliber dunia asal Spanyol, Hector Souto, mengubah segalanya di dalam tim. Souto menyuntikkan DNA futsal modern khas Eropa ke dalam skuad BTS. Pola permainan yang sebelumnya sangat mengandalkan kelincahan individu semata diubah menjadi mesin penguasaan bola yang mematikan dan terstruktur. Transisi negatif saat kehilangan bola dan transisi positif saat menyerang balik dilakukan dengan kecepatan presisi. Skema set piece atau bola mati, yang dulunya sering diabaikan oleh banyak tim lokal, disulap menjadi senjata rahasia yang mendulang puluhan gol krusial di saat permainan terbuka mengalami kebuntuan. Hasilnya, sejarah emas tercipta. BTS meruntuhkan dominasi klub-klub langganan juara dan merebut tahta Pro Futsal League. Dan cerita tidak berhenti sampai di situ. Setelah Hector Souto ditarik dan diangkat menjadi pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, estafet kepelatihan di tingkat klub dilanjutkan oleh ahli taktik asal Spanyol lainnya, seperti Diego Rios Gayoso. Transisi pelatih ini berjalan sangat mulus karena DNA dan sistem permainan yang ditinggalkan sudah tertanam kuat di otot para pemain. Di bawah sistem Spanyol yang berkelanjutan ini, Bintang Timur Surabaya sukses mencatatkan rekor kuatrik yang mencengangkan, meraih gelar juara Pro Futsal League 4 kali berturut-turut pada musim 2021-22, 2022-23, 2023-24, dan puncaknya di musim 2024-25 lalu ketika mereka menundukkan Black Steel Papua dengan skor meyakinkan 7-4 di partai final. 4 musim dominasi murni yang membuat banyak penikmat futsal bertanya-tanya, tim mana yang punya cukup nyali untuk menghentikan mereka?
Keberhasilan strategi dari seorang pelatih jenius tentu tidak akan terwujud tanpa barisan eksekutor yang brilian di atas lapangan. Mari kita bicara tentang komposisi skuad Bintang Timur Surabaya yang seringkali dijuluki sebagai Los Galacticos Futsal Indonesia oleh para pengamat. Manajemen BTS sangat cerdas dan terukur dalam membangun kedalaman skuad. Mereka menggabungkan pemain lokal yang kaya pengalaman, talenta muda yang meledak-ledak, dan pemain asing yang mampu memberikan dimensi permainan berbeda. Di posisi penjaga gawang, mereka memiliki tembok kokoh bernama Ahmad Habibi. Ketenangannya di bawah mister gawang dan refleksnya yang luar biasa seringkali menjadi penyelamat mutlak di momen-momen krusial. Bergeser maju ke depan, ada nama Rio Pangestu Putra yang berperan sebagai ancor. Rio bukan hanya sekadar pemutus serangan lawan, tetapi juga seorang dirigen lapangan yang mengatur tempo permainan dari area kedalaman. Di sektor sayap atau flank, kelincahan dan daya ledak para pemain BTS sangat mengerikan. Kehadiran Syauqi Saude, Firman Adriansyah, serta Muhammad Iqbal R. Iskandar adalah mimpi buruk bagi pertahanan blok rendah manapun. Mereka memiliki kecepatan menyisir garis lapangan, kemampuan melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1, dan insting membunuh yang tajam. Ditambah lagi dengan kehadiran penyerang tangguh seperti Samuel Eko Putra di posisi pivot, yang bertugas keras memantulkan bola sekaligus menjadi penyelesai akhir yang dingin. Kualitas skuad super ini tidak hanya diakui di level klub domestik. Fakta membuktikan bahwa BTS adalah tulang punggung utama bagi tim nasional futsal Indonesia. Ambil contoh ketika timnas Indonesia berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus final dan meraih status runner-up di ajang prestisius AFC Futsal Asian Cup 2026. Di bawah asuhan mantan pelatih mereka, Hector Souto, barisan skuad inti Garuda didominasi oleh pilar-pilar Bintang Timur Surabaya. Ini adalah bukti paling valid bahwa standar latihan, fisik, dan taktik yang diterapkan di klub ini sudah setara dengan level elit futsal benua Asia. Sekarang, mari kita tarik garis waktu ke momen real time yang sedang berlangsung di lapangan saat ini. Memasuki Pro Futsal League musim 2025-2026, tantangan yang dihadapi Bintang Timur Surabaya terasa jauh lebih berat dan menyesakan. Tim-tim lawan telah melakukan studi mendalam terhadap taktik mereka. Rival-rival berat seperti Black Steel FC Papua, Favage Banua yang tampil beringas, dan Cosmo JNE melakukan perombakan skuad besar-besaran dengan satu tujuan utama, meruntuhkan tahta sang juara bertahan. Dan benar saja, kejutan terjadi. Pada fase regular series musim ini, publik dikejutkan dengan performa BTS yang terlihat sempat terseok-seok. Mesin mereka tidak langsung panas. Konsistensi permainan mereka goyah di beberapa pekan krusial. Alih-alih memimpin klasemen dengan jarak poin yang nyaman seperti musim-musim sebelumnya, puncak klasemen regular series justru didominasi secara mutlak oleh Favage Banua dan Black Steel Papua yang tampil begitu superior tanpa celah. Banyak pengamat amatir yang mulai meragukan kapasitas BTS. Berbagai spekulasi liar bermunculan di media sosial. Apakah era dominasi mereka sudah benar-benar berakhir? Apakah para pemain mengalami kejenuhan dan kelelahan mental setelah juara 4 musim beruntun? Namun, disinilah letak perbedaan mendasar antara tim yang sekadar kuat dan tim yang memiliki DNA juara sejati. Bintang Timur Surabaya membuktikan bahwa ketika kompetisi memasuki fase penentuan hidup dan mati di babak playoff atau Final Four, hukum yang berlaku di atas lapangan bukan lagi sekadar unjuk skill atau membandingkan statistik regular series. Di fase ini, yang paling berbicara adalah pengalaman, jam terbang, dan mentalitas baja. Pada laga leg pertama semifinal Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar dengan atmosfer panas di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, pada hari Jumat, 5 Juni 2026, publik disuguhkan sebuah kelas masterclass taktikal. Menghadapi Black Steel Papua yang digadang-gadang sedang berada di puncak performanya, skuad asuhan Bintang Timur Surabaya justru tampil luar biasa tenang bagai pembunuh berdarah dingin. Ahmad Habibi tampil gemilang mementahkan agresivitas serangan lawan. Kolektivitas tim sukses meredam kelincahan individu para pemain Papua. Hasil akhirnya, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam semua keraguan dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Black Steel. Sebuah tamparan keras bagi para kritikus yang mencoret nama mereka terlalu dini. Kemenangan krusial di leg pertama ini membuat posisi BTS kini berada di atas angin. Secara matematis, mereka hanya membutuhkan hasil seri pada leg kedua di hari Minggu, 7 Juni 2026, agar bisa kembali menyegel tiket ke partai puncak. Sang raksasa yang tertidur di musim reguler, kini telah terbangun seutuhnya untuk menuntut gelar juara kelimanya secara beruntun.
Perjalanan penuh liku bintang timur Surabaya di musim 2025-2026 ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat berharga dalam olahraga. Jangan pernah meremehkan hati dari seorang juara bertahan. Mereka mungkin bisa saja terpleset di awal lomba, mereka mungkin membiarkan lawan memimpin sejenak, namun mereka tahu persis bagaimana caranya berlari paling cepat ketika garis finish sudah terlihat jelas di depan mata. Pertanyaannya sekarang, apakah Black Steel mampu menciptakan keajaiban dan membalikkan keadaan di leg kedua nanti? Ataukah bintang timur Surabaya yang akan kembali melenggang mulus ke partai final dan menegaskan kepada seluruh Nusantara bahwa mereka masihlah raja dari segala raja di ranah futsal Indonesia? Mari kita nantikan kelanjutan dramanya di akhir pekan ini. Terima kasih sudah menemani kami membedah taktik dan sejarah di channel Time Out. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang skuad bintang timur Surabaya musim ini? Dan siapa pemain yang menurut kalian paling krusial di skuad BTS saat ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Jangan lupa untuk menghantam tombol like jika kalian menyukai gaya analisis di video ini. Share video ini ke grup WhatsApp teman-teman pecinta futsal kalian. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapat update terpanas dari dunia olahraga bersama Time Out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap junjung tinggi sportivitas dimanapun kalian berada, dan salam olahraga.